rapat-rapat mengenai keracunan MBG itu sebenarnya sudah beberapa kali dimention oleh DPR di dalam rapatnya, DPR Komisi 9 khususnya ya. Cuma ternyata tindakan tidak lanjut dari rapat-rapat sebelumnya sama BGN sepertinya tidak dihiraukan gitu. Kayaknya awal-awal doang biar menuhin tuntutan yang 17+8 itu. Nah juga itu menyinggung tadi ya yang tuntutan tadi. Nah sebenarnya di awal juga tanggal, karena deadline-nya itu kan tanggal 5 nih. Nah tanggal 3-4 itu kayaknya hampir semua komisi itu melakukan rapat, tapi balik lagi nih, karena itu rapatnya susulan, nggak semua rapat itu disiarkan secara langsung, jadi masih ada beberapa rapat yang tertutup. Oke, selamat datang lagi di Parlemen Watch Podcast. Kalau tadi di episode sebelumnya kita boys talk, hari ini kita akan girls talk kita. Baik. Kita akan ngerumpi banyak gitu ya. Kita bakal gosipin DPR. Kita mungkin bakal gibahin DPR gitu ya. Dan pemerintahnya juga sekalian. Kita kedatangan juga pemantau-pemantau dari IPC gitu ya. Ada Kiki dan Miftah gitu ya. Apa kabar kalian? Baik. Baik. Wow, panjang. Gimana? Makin panas cuaca, semakin produktif gak dengan segala kepanasan ini? Mager sih, Mager ya? mager keluar. Podcast ini pun mager sebetulnya ya? Terus diperjelas nih. Kayak ini gimana gitu? Semakin produktif ya, karena DPR itu baru menutup masa sidang satunya di awal Oktober kebetulan, jadi kita lagi sibuk untuk mengolah data hasilnya bagaimana. Tunggu ya kawan. Selain cuaca yang panas di DPR, dalam panas nggak? Di yang kalian pantau? Kayaknya panas terus deh. Panas terus ya? Panas terus. Oke. Apalagi kan pas awal-awal masa sidang satu tuh demo. Iya, Nah, betul. demo besar-besaran tuh. Sebenarnya kalau demo itu berasal ini sih, awalnya itu kenaikan pajak bumi bangunan atau PBB itu kan. Pertama kan di Kabupaten Pati tuh. Nah, sebenarnya itu dari Pati terus merembet ke berbagai daerah. Nah, untungnya adalah DPR kali ini gercep nih manggil Kementerian Dalam Negeri beserta gubernur dan wali kota. Tapi untuk gubernur sama wali kotanya lewat Zoom ya. Jadi yang dipanggil adalah Kemendagri. Nah situ Kemendagri itu kayak apa ya istilahnya, kayak menjelaskan lah bahwa sebenarnya itu emang ada penjelasan terkait kenaikan pajak bumi bangunan itu udah ada dalam Undang-Undang HKPD. Nah di situ juga dijelasin ada kayak hitung-hitungan lah ya terkait gimana sih penghitungan pajak bumi bangunan gitu. Sebelumnya itu kenaikan juga ada dari apa ya istilah kemarin kan sempat ada efisiensi anggaran tuh. Nah itu juga mempengaruhi dari transfer ke daerahnya yang minim. Nah karena transfer ke daerah minim, akhirnya kan pemerintah daerah tuh bingung nih mau dapat anggaran ataupun PAD atau pendapatan asli daerahnya dari mana selain dari pajak. Nah dari situ pemerintah minta kalau sebenarnya boleh untuk menaikkan pajak tapi jangan 10 sampai 15 tahun, kalau bisa 3 tahun sekali atau gimana gitu. Nah sebenarnya juga Kemendagri minta bukan Kemendagri maaf ini DPR meminta meminta gubernur dan wali kota gitu ya atau pemerintah daerah untuk membuat inovasi baru lah terkait untuk mendapatkan PAD selain dari pajak gitu sih. Disuruh mikir apa? Iya, malah disuruh mikir. Jadi duitnya disuruh mikir. Iya. Dari pemantauan ini sendiri gimana Ki? Kalau dari Panas nggak? Kalau dari pemantauan saya sendiri tuh panas ya, termasuk komisi panas gitu. Selain karena tuntutan yang 17+8 itu dan DPR mengakali banyak hal di situ, mungkin dalam internalnya juga gaduh mungkin ya. Di rapat-rapatnya tuh awal-awalnya tuh terbuka nih, terus ada susulan agenda juga gitu. Mungkin nanti Mbak Miftah bisa menjelaskan lebih lanjut gitu masalah agenda gimana menjawab 17+8 ini sebenarnya udah terpenuhi apa belum tuntutannya ya untuk DPR ya gitu. Untuk komisiku sendiri itu komisi 9 panas masalah MBG terutama setelah ada rapat dengan CISDI, JPPI, Dr. Tan gitu kan di situ itu mulai panas.
terus juga masalah kelangkaan stok BBM di SPBU swasta gitu. Itu kalau dari komisi yang aku pantau tuh panas di situ. Nanti kita kulik lebih dalam lagi. Mungkin ke Mbak Miftah bisa menjelaskan agenda yang tuntutan yang 17+8 apakah sudah memenuhi apa belum DPR gitu. Menyambung soal tuntutan 17+8 nih. Nah, sebenarnya itu kan deadline untuk DPR sendiri tanggal 5 September kalau nggak salah ya. Mohon dikoreksi kalau misal salah. Sebenarnya itu sebelumnya itu tanggal 25 kan udah mulai demo nih, mulai panas. Sebenarnya itu di DPR sendiri udah ada rapat, cuman ini rapatnya itu benar emang masih terbuka dan masih diselenggarakan sampai sore sampai selesai gitu, terutama tadi yang Komisi 2 sama Kemendagri gitu. Nah, pada tanggal 28 itu kan mulai panas lagi tuh demonya, makin menyebar dan makin sampai malam kan, itu sampai chaos. Nah, di tanggal 28 itu 28 dan tanggal 1 itu kan DPR itu WFH, jadi nggak ada rapat. Tapi emang di websitenya itu pas pagi jam kerja masuk lah ya, itu tuh emang nggak ada rapat. Tapi di YouTube-nya pas siangnya itu ada rapat susulan, itu dari Balik membahas soal RUU PPRT. Tapi emang di satu hari tanggal 28 itu satu rapat di siang dan tanggal 1 juga sama. Oke, berarti di DPR ini panas, cuaca juga panas, yang nggak panas cuman makanan MBG ya? Iya. Nggak panas, nggak hangat ya? Sebenarnya itu panas juga ya. Oke, banyak banget tadi beberapa konteks. Mungkin sebelum kita lebih dalam, mungkin aku pengen minta overview dari pemantauan dari Miftah dan Kiki juga gitu ya, soal apa yang terjadi, kepanasan yang terjadi gitu ya di AKD yang kalian pantau gitu. Oke. Boleh? Siapa duluan? Mau sweet juga boleh, mau gambarnya boleh. Oke. Mungkin dari aku sendiri gitu ya, Komisi 9 masalah MBG gitu. Di pertamanya rapat dengan yang mengawali panasnya pembahasan di publik itu, publik jadi tahu secara luas sebenarnya rapat-rapat mengenai keracunan MBG itu sebenarnya sudah beberapa kali dimention oleh DPR di dalam rapatnya, DPR Komisi 9 khususnya ya. Cuma ternyata tindakan-tindakan tidak lanjut dari rapat-rapat sebelumnya sama BGN sepertinya tidak dihiraukan gitu. Terutama masalah kayak koordinasi ke daerah gitu-gitu itu tidak ditindaklanjutkan. Masalah perpres yang sampai impres yang sampai sekarang belum ada wujudnya atau disebar kemana hasilnya setelah disahkan itu nggak ada gitu. Lah itu ketika CISDI rapat dengan DPR, JPPI gitu kan, di situ diketahui bahwasannya total jumlah yang dari JPI, total jumlah keracunan per tanggal ketika itu rapat itu udah ribuan gitu kan. Lah terus juga dari pihak Dokter Tan juga itu menyampaikan bahwasannya ditemukan kayak makanan yang dalam tanda kutip ya, kalau kita bisa mengartikan itu tidak berkualitas gitu loh. Dan juga susu, tanda kutip yang katanya itu susu, ternyata banyak mengandung gula gitu. Sedangkan kita kan menginginkan untuk MBG ini tuh sebenarnya untuk mencegah generasi ke depan itu adanya stunting gitu loh, dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kan. Kenyataannya di rapat itu banyak kasus-kasus yang sebenarnya itu bisa diminimalisir ketika adanya program MBG di awal gitu. Cuma kan kenyataannya sampai rapat itu terjadi malah permasalahan semakin melebar gitu. Dan DPR menyoroti kan dalam tanda kutip sudah menyampaikan bahwasanya harusnya tuh ada koordinator dengan daerah juga. Ada yang menyampaikan, anggota DPR ada yang menyampaikan hal itu gitu. Tapi kenyataannya BGN pun tidak menghiraukan itu. Akhirnya setelah rapat dengan CISDI dan JPI ini beberapa hari kemudian, nggak lama ya, itu dipanggillah Kemenkes, BPOM, BKKBN, BGN rapat bersama membahas permasalahan ini dan penyelesaiannya bagaimana gitu. Di situ pun bahwasannya didapat info memang perpres impres belum kunjung disahkan gitu. Dan juga ternyata permasalahannya keracunan, kalau dari yang disampaikan oleh Kemenkes itu ada virus, ada kimia, sama ada bakteri gitu. Maksudnya kan hal seperti ini kan bisa diminimalisir. Ya tadi awal saya ngomong itu seharusnya
membuat program yang sebesar itu anggarannya dengan target penerima yang sangat besar gitu kan, pasti setiap tahun juga akan bertambah gitu kan. Itu seharusnya tuh dibuat roadmap yang jelas. Dibuat roadmap yang jelas. Itu yang paling penting tuh roadmapnya. Mau seperti apa? Dengan bertambahnya, jangan melihat hanya bertambahnya jumlah SPPG saja, tapi kualitasnya juga harus ditingkatkan gitu. Ini bertambahnya SPPG bukannya bertambah berkualitas, malah sangat minim kualitasnya gitu. Berarti dengan uang yang sangat banyak yang dikeluarkan untuk anggaran BGN di 2025 gitu, itu ternyata realisasinya sangat mengecewakan untuk rakyat gitu. Itu sih. Dan juga sorotan ya, paling kenapa kayak daerah 3T itu yang sesungguhnya benar-benar kondisinya sangat membutuhkan, itu belum benar-benar terjangkau gitu. Oh, yang rapatnya sampai 7 jam itu ya? Iya, ya kurang lebih Dari lebih pagi gitu. sampai sore. Itu sampai rapatnya itu dibuat part 1 dan part 2 gitu. Seharusnya kita lihat ya tindak lanjut dari hasil rapat itu, apakah BGN mengoreksi dirinya, internalnya, dan program itu atau tidak. Kita lihat untuk masa sidang 2 gimana. Oke. Mungkin Mbak Miftah bisa memberikan masukan. Ada tambahan nih soal, mungkin MBG mau materi dulu atau mau overview dulu? Overview dulu aja. Kalau overview tadi kan di Komisi 2 udah nih soal kenaikan pajak bumi bangunan yang Demonstrasi juga. ya dibahas apa di jadinya demo besar-besaran gitu. Terus kan kalau di Komisi 6 juga kemarin sempat ini sih, karena di masa sidang ini kan ada juga bahas soal anggaran. Nah, di Komisi 6 itu kemarin yang yang jadi highlightku adalah rapat anggaran sama Menteri Koperasi yang Pak Budi Ari. Itu sebenarnya tuh paginya dia masih rapat nih, siangnya selesai rapat tiba-tiba dia di reshuffle gitu kan. Nah, kalau melihat itu di dalam rapat sebenarnya beliau itu minta tambahan anggaran sebesar kalau nggak salah 3, sekian T gitu. Nah, sebenarnya itu kemarin juga kayak masih dipertanyakan gitu kan sama anggota-anggota DPR. Sebenarnya itu tambahan anggaran tuh buat apa lagi gitu kan. Nah, dari responnya Menteri Koperasi yang pada situ masih Pak Budi Ari itu bilang untuk lebih ke kelembagaannya. Ya, karena sampai sekarang juga kelembagaan Koperasi Merah Putih emang di awal itu sempat rame. Sampai sekarang kok kayaknya tenggelam lagi gitu ya, nggak ada gimana sih progresnya atau gimana gitu. Tapi sebenarnya kalau dari sebenarnya itu untuk roadmap yang sering dibahas atau disinggung sama anggota DPR itu udah rilis pada pertama pas pembukaan Koperasi Merah Putih bulan Juli kalau nggak salah. Nah, itu sebenarnya udah ada roadmapnya nih, cuman sampai sekarang untuk kejelasannya atau perjalanannya seperti apa belum tahu. Apakah udah sesuai atau belum, kayak gitu sih di Komisi 6. Iya. Kayak perjudian ya. Iya, makanya setelah selesai Pak Budi Ari di reshuffle. Katanya kan kayak kaget tuh dia, kayak emang iya, saya belum buka WA gitu. Lucu sekali. Itu kalau dari sisi pengawasan sih. Kalau dari sisi legislasi, kemudian yang ramai adalah revisi Undang-Undang BUMN yang padahal di awal tahun itu udah direvisi. Nah, kemarin direvisi lagi pada masa sidang 1 dan itu pembahasannya hanya 4 hari. Itu tanggal 23, 24, 25, dan 26. Dan disahkan pada paripurna terakhir itu tanggal 2 Oktober kemarin. Nah, sebenarnya itu tanggal 23 ada 2 rapat, rapat internal Panja sama rapat Panjanya. Nah, untuk rapat internal itu lebih ke bahas jadwal-jadwalnya ya. Nah, untuk rapat Panja itu mengundang Kementerian Pan-RB, terus Menteri Hukum, kalau Menteri Hukum. Nah, itu lebih ke kayak pendapat mini fraksi gitu ya. Nah, untuk yang di tanggal 24 itu ada 3 rapat dalam sehari, itu pagi sama siang itu RDPU sama pakar, lebih ke membahas konten ataupun isi yang ada di dalam substansinya itu lebih ke keuangan negara sama kelembagaannya. Terus yang sorenya itu langsung membahas DIM. Tapi yang di highlight di dalam pembahasan DIM ini adalah itu tuh siaran langsungnya mulai ataupun disiarin langsung pas udah pertengahan rapat. Jadi kan aku mantaunya juga bingung nih, padahal itu juga nggak dimulai dari awal dan
pertengahan itu pun hanya menampilkan file DIM-nya. Jadi aku nggak tahu nih siapa ngomong apa. Jadi hanya terdengar suaranya aja. Nah, pas di tanggal 25-nya itu juga RDPU lagi sama pakar cuma 1 kali, dan di tanggal 26-nya itu hari Jumat kalau nggak salah itu langsung pendapat mini fraksi untuk diajukan di paripurna. Berarti undang-undang BUMN ini undang-undang BUMN ini sendiri juga partisipasinya juga bermasalah lagi ya? Iya. Berarti menurut Miftah DPR tuh gak tobat setelah di demo ya? Kayaknya Tobat nggak itu? Atau Kayaknya cuma nggak tobat awal-awal sih. doang jadi gercep gitu, habis itu kayaknya udah awal-awal bye-bye. doang biar menuhin tuntutan yang 17+8 itu. Nah, juga itu menyinggung tadi ya yang tuntutan tadi. Nah, sebenarnya di awal juga karena deadline-nya itu kan tanggal 5 nih. Nah, tanggal 3-4 itu kayaknya hampir semua komisi itu melakukan rapat. Tapi balik lagi nih, karena itu rapatnya susulan, nggak semua rapat itu disiarkan secara langsung. Jadi masih ada beberapa rapat yang tertutup. Bahkan setelah tanggal 5 pun emang ada hampir semuanya dilakukan secara terbuka. Tapi walaupun gitu, di awal emang udah ada linknya nih, udah ada link YouTube-nya. Tapi pas udah sesuai sama jadwal, tiba-tiba linknya nggak bisa. Apakah itu emang jadinya tertutup ataupun ganti link, kita nggak tahu juga. Gitu. Kalau menurut Kiki, tobat nggak DPR setelah di demo ini? Apa tobat sambel aja? Tobat di awal untuk menutupi sebenarnya ya, tapi ke belakang cuma palingan bertahan seminggu itu nggak ada deh, tapi ke belakang malah ya sama aja kayak biasanya gitu. Kan itu berarti kayak udah jadi budaya nggak itu ya. Gitulah pada intinya. Kalau yang menyambung dari Miftah kan ada legislasi mengenai BUMN ya, gitu. Ya anggaran kembali lagi ya, berarti itu makan anggaran lagi ya. Tapi nggak berkualitas juga ternyata. Oke. Dari komisi yang aku pantau sendiri tuh di Komisi 9 itu kemarin ada rapat panja mengenai RUU Ketenagakerjaan. Terus juga ada di Komisi 12 ada RUU Ketenagalistrikan di awal masa sidang 1 lagi itu kan, RUU Ketenagalistrikan. Terus Komisi 13 nih udah kemarin masa sidang 1 ini mulai bahas lagi nih RUU perlindungan saksi dan korban. Terus juga ada RUU ekstradisi, perjanjian ekstradisi lah antara Federasi Rusia dan Indonesia gitu. Banyak ya yang dibahas RUU-nya. Banyak, kebetulan banyak sekali. Ini mungkin karena semangat baru memasuki masa sidang 1 gitu. Dari RUU Ketenagakerjaan sendiri itu kebetulan memanggil serikat buruh. Di situ serikat buruh, beberapa serikat buruh termasuknya banyak ya. Ini baru pertama kali saya selama menjadi pemantau melihat rapat RUU Ketenagakerjaan itu memanggil banyak serikat buruh gitu. Di situ serikat buruh meminta untuk hak-haknya, ya mengenai pesangon. Selama ini kan tidak jelas nih pesangon ketika buruh itu di PHK, itu pesangonnya bagaimana gitu. Itu harus diatur lebih jelas di RUU Ketenagakerjaan gitu. Terus masalah hapus outsourcing itu tuntutan dari salah satu buruh gitu, serikat buruh. Terus masalah ada disinformasi sebenarnya di dalam serikat buruh sendiri gitu, bahwasannya yang diterima informasinya tuh udah ada draft RUU Ketenagakerjaan. Padahal saya ikut meluruskan itu, bahwasannya yang ada itu baru NA-nya, NA dari Badan Keahlian Dewannya gitu. Dia di rapat itu juga sudah diluruskan kembali gitu. Tapi ini mungkin jadi peluang yang besar gitu ya, maksudnya dalam arti untuk pembahasan RUU bisa partisipasi ikut join gitu kan kayak serikat buruh gitu. Terus juga untuk RUU Ketenagalistrikan juga dibahas dengan Dirut PLN gitu. Ini untuk sangkut pautnya untuk ke depan bagaimana transisi energi dan bagaimana ketenagalistrikan gitu untuk ke depannya. Terus untuk RUU LPSK ini juga mengenai restitusi itu. Nah, terus hak-hak korban yang selama ini dalam tanda kutip ya masih kurang lah perlindungannya gitu. Terus juga ada penguatan dari lembaga LPSK sendiri karena LPSK saya mendapatkan informasi di rapat itu juga bahwasannya LPSK itu hanya belum ada di beberapa daerah gitu loh, masih banyak yang belum ada gitu. Jadinya kan LPSK itu seharusnya lebih banyak di daerah karena kan kasus-kasus kekerasan itu kan
banyak di mana-mana ada gitu. Gitu sih kalau dari segi legislasi gitu. Iya, menarik sih. Ada beberapa hal juga ya. Ketenaga listrikan berarti tetap dibahas di sidang pertama, padahal tidak masuk keluar dari prolegnas prioritas tahun 2026 ya. Untuk itu sepemahaman saya ya gitu. Itu juga lebih, kalau yang itu sih lebih saya itu ya, maksudnya paling penting itu sebenarnya EBET sih kalau saya. Lebih baik tuh RUU EBET tuh segera disahkan, karena itu kan mungkin bisa menjadi payung hukum ya untuk kita transisi energi gitu kan. Pak Prabowo presiden kita aja udah berkuar-kuar di mana-mana gitu, menargetkan bahwasannya Indonesia akan transisi energi gitu. Ya saya harap sih RUU EBET aja dulu nih yang segera disahkan gitu. Nanti baru RUU ketenaga listrikan, RUU ketenaga nukliran gitu. Itu menyusul gitu. Maksud saya seperti itu. Dan juga ada beberapa CSO yang bergabung di koalisi RUU EBET ini yang ngawasin ini tuh ada beberapa hal data yang udah dikumpulin, termasuk tuh di RUU EBET tuh masih ada kekurangan lah. Salah satunya tuh mengenai roadmap transisi energi yang belum jelas gitu maksudnya. Terus juga mengenai, pada intinya tuh mengenai net zero emission gitu loh. Kita kan Karena makin panas ini kita ya. iya gitu, padahal Indonesia tuh udah meratifikasi perjanjian Paris gitu. Kenyataannya di RUU EBET aja belum diperjelas lagi gitu. Pada intinya tolong kalau membuat undang-undang DPR diperjelas lagi yang berkualitas, karena selain memakan anggaran itu nanti kan implementasinya untuk masyarakat luas. Betul. Tolong jangan hanya didengarkan saja. Iya. Dan sendiri juga belum disubmit juga ya. Iya, padahal kan COP 30 November ya kalau nggak salah. Iya. Jadi bisa jadi sebelum, bahkan setelah COP 30 dilangsungkan kita belum punya SNDC ya. Iya, Jang. Sepertinya ya. Oke, menarik, ada beberapa bahasan. Ku coba bahas dulu yang panas-panas deh, karena ada janji Prabowo nih di sini. Kita lagi ngomong yang panas-panas nih, kita ngomong barang-barang panas. Tadi Mirsa juga ada update soal RUU PPRT. Iya. Ya, udah lewat nih dari masa janji-janji. Janji-janjinya yang hanya katanya 3 sampai 4 bulan. Tapi sampai ternyata sekarang omon-omon. iya. Ternyata omon-omon. Oke. Apa sih hambatan yang terjadi di pembahasan RUU PPRT saat ini, sepemantauan Miftah gitu? Oh, oke. Kalau sepemantauan aku kemarin, karena itu kan yang tanggal 28 Agustus sama 1 itu kan kayaknya susulan, aku nggak tahu ya itu apakah susulan atau seperti apa, karena itu tuh ya ini link siaran langsungnya emang pada saat itu juga jam, karena nggak salah kan rapatnya jam 2 siang. Nah, itu baru ada juga setengah 2 gitu. Nah, itu pun di website DPR-nya sendiri nggak, maksudnya dari pagi tuh nggak ada kayak update gitu loh. Jadi itu kayaknya emang buat apa ya? Menjawab kalau DPR itu emang bukan WFH, emang benar-benar kerja gitu loh. Kayak menjawab aja. Bolos ya, bolos. Bolos. Madol, mereka madol. Emang nggak tobat berarti ya? Nggak tahu, Bet. Makanya ya mungkin nggak ada dana perumahan, tapi dana resesnya naik kemarin. Nah, iya. Katanya sih salah submit. Iya, katanya. Kudengar ada diskusi juga kemarin soal banyak anggota dewan yang nggak setuju soal diksi pekerja dan segala macamnya juga. Itu gimana konteksnya? Kalau itu karena sebenarnya ini kan balik ya. Nah, yang megang itu tadi nih Mas Reza nih. Nah, karena kemarin ada, aku kan lebih ke agendanya, jadi aku hanya ke input di agendanya aja. Jadi aku nggak sempat mantaunya seperti apa di dalam pembahasannya seperti apa gitu sih. Ada komentar nggak soal PPRT ini? Karena udah Kiki nih, gimana nih janjinya Prabowo? Apa sih yang mungkin harapan, mungkin juga dari Miftah juga ntar bisa tambahin nih. Harapan nih DPR harusnya ngapain nih, karena udah dijanjikan gitu ya. 3-4 bulan Di suatu momen yang besar gitu, di hari buruh gitu ya. Tapi ternyata juga luput nih dari janjinya juga gitu. Oke, kalau punya janji tolong ditepatin gitu kan. DPR nih, Anda hanya punya 3 fungsi. Kembali lagi saya mengulang, mungkin bisa menonton podcast nanti ya, pemantau yang boy gitu. Ini kan girl gitu kan. Nah, di situ kan fungsinya ada fungsi legislasi gitu. Kan DPR bisa membuat undang-undang. Tolonglah diperjelas lagi. Kan kayak Prabowo kan sudah menginginkan 3 atau 4 bulan ini disahkan, tapi kenapa sampai sekarang belum disahkan? Di situ kan
PPRT ini kan untuk melindungi pekerja rumah tangga gitu. Yang dalam tanda kutip ini adalah pekerjaan informal yang belum punya payung hukum. Ingat, kembali lagi, kekerasan, ketidakadilan itu di mana-mana. Upah juga termasuk. Upah gitu kan. Jadi ya PPRT itu sangat penting untuk pekerja rumah tangga. Bagi DPR pasti semuanya punya PPRT. Nah, pasti. begitu. ART. Kalau Anda tidak mengesahkan undang-undang PPRT, Saya berarti punya berarti tanggung jawab moral ya. iya, berarti Anda juga berarti tidak tidak adil dengan pekerja rumah tangga yang ada di rumah kalian ini gitu. Gitu sih dari pesan dari saya sendiri gitu. Bisa ada tambahan untuk harapan mungkin PPRT ini? Semoga segera disahkan sih. Karena sudah cukup. Iya urgent kan, ya. udah 20 tahun lebih. Dan kemarin janjinya adalah 3 sampai 4 bulan, tapi sekarang udah November pertengahan, Oktober Gitu. ya. Oktober berarti kan udah lebih 4 bulan. Iya. Harusnya sih bisa ya. Semoga sih masa sidang depan. Iya. Padahal BUMN aja udah 2 kali direvisi. Udah 2 kali. Padahal itu alasannya adalah klasik karena putusan MK yang melarang rangkap jabatan. Oke. Kita ke barang panas yang lain yang udah banyak juga tadi diomongin sama Gigi soal MBG. Kita tahu banyak sekali permasalahan ya dari awal gitu ya, dari soal kelembagaan, soal kepastian hukum itu Betul. satu. Betul. Terus dari pelaksanaannya kita tahu juga dari awal juga ya kita tahu banyak set food yang bertebaran gitu ya di berbagai daerah. Iya. Belum lagi waktu bulan puasa anak-anak malah diberi makanan kemasan gitu Betul, ya. betul. Terus muncul juga ternyata tray-nya tidak halal dan segala Iya. macamnya. Lalu sampai hari ini juga masih banyak sekali yang keracunan. Dan sebagai konteks juga ya, tanggal 25 ketika demonstrasi di Jakarta besar gitu ya. Di Papua pelajar dan mahasiswa juga berdemonstrasi soal menolak MBG. Terakhir kemarin lusa gitu ya, ada sekelompok ibu gitu ya, aliansi ibu, aku lupa nama itunya, tapi mereka juga menolak MBG gitu ya, dengan teman-teman kalian yang mitra dan kawan-kawan gitu. Aku pengen tanya nih, karena ini kan salah satu program flagship lah dari pemerintah gitu Betul, ya, program yang unggulan. mereka gaungkan untuk memenangkan pemilu dan sebagainya. Betul. Tapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan kemasannya di awal lah. Betul. Apa sih yang perlu dievaluasi gitu ya dari MBG ini? Apakah ternyata memang harusnya dihentikan dulu aja gitu? Oke. Mungkin pendapat saya sebagai pemantau gitu ya. Menurut saya ini mendingan di stop dulu untuk sementara. Moratorium ya? Iya, dievaluasi mulai dari akar atas sampai bawah, mulai dari masalah harus menunya itu yang paling penting, terus juga distribusinya, terus mengenai ahli gizinya, terus berapa jumlah satu SPBG itu harus berapa sih kuota yang harus dipenuhi gitu. Terus juga datanya titik-titik SPPG itu penting karena ada informasi juga kemarin ketika rapat itu titik-titik SPPG itu banyak yang bermasalah gitu loh. Terus juga Pembayarannya betul pembayarannya, terus juga sanitasinya bagaimana, terus juga pelatihan untuk SPPG itu penting, terus juga anggarannya harus benar-benar pertanggungjawaban anggaran itu harus betul-betul bagaimana konsep laporan pertanggungjawaban keuangan ini benar-benar transparan gitu kan. Terus juga laporan nanti kalau ada kasus keracunan laporannya kemana, walaupun sekarang udah dibuat ya, tapi kan itu bertahan sampai kapan gitu, harus ditetapkan juga kan. Terus juga harus koordinasi antar daerah, karena koordinasi ke bawah ya, karena tidak bisa berjalan sendiri dengan konsep seperti MBG gitu, harus koordinasi dengan pemerintah daerah, karena kan pemerintah daerah yang tahu daerah kondisi lapangan seperti apa, apakah jalannya terjal atau musim hujan bagaimana nanti, kan
yang tahu itu kan pemerintah daerahnya masing-masing gitu. Distribusi makanan itu sangat penting gitu. Yang kembali lagi ke poin yang saya sudah sebutkan gitu kan. Dengan kondisi jalan yang rusak bisa aja distribusinya terkendala, bisa aja nanti makanan sampai ke penerima udah tidak layak gitu kan. Itu harus dipikirkan matang-matang gitu. Terus paling penting dari semua ini gitu adalah payung hukumnya udah harus jelas gitu. Nanti kalau masyarakat menemukan kendala dan lain-lain gitu, misal mau menuntut atau apapun kan harus punya payung hukum yang jelas juga gitu. Terus juga masalah dapur itu juga harus penting, bagaimana kehigienisannya, terus juga pengawasannya gitu. Jangan hanya MOU dengan BPOM gitu, mungkin ada lebih dari MOU gitu kan. BPOM harus terlibat mungkin ya. Ya harus benar-benar terlibat langsung gitu. Dan juga ini kan banyak banget SPPG ya. Lah itu sistem pengawasannya harus benar-benar dimatangkan benar-benar gimana pengawasan satu persatu SPPG ini gitu. Sedangkan kasus keracunan ini kan itu baru di kota loh, maksudnya masih bisa dijangkau gitu kan. Coba kalau di daerah 3T, layanan kesehatan jauh. Gitu kan. Atau mungkin pendekatannya yang dirubah, mungkin yang 3T dulu gitu ya. Nah bener, yang 3T dulu gitu, nanti baru benar-benar, tapi harus dimatangkan dulu. Kalau saran saya di stop dulu sementara, dievaluasi total semuanya, baik yang bagian atas ataupun yang bawah gitu. Rifta ada komentar nggak? Sebaiknya diapain nih MBG ini? Apakah dibuang aja gitu? Dibuang aja. Bener sih, apa setuju yang disampaikan sama Mbak Kiki tadi untuk di moratorium atau di penundaan lah, pemberhentian sementara untuk dievaluasi total. Kita evaluasi dari atas, dari BGN-nya itu kan sebagai leading sektornya gitu ya. Nah sebenarnya itu kan kalau tadi di awal juga udah dijelasin, sempat ada rapat dengan Kemenkes, BPOM, BKKBN. Ya itu kan sebenarnya itu masalah yang harusnya itu lintas sektor. Tapi kenapa hanya dipegang sama BGN aja gitu? Tadi yang sama BPOM pun hanya MOU ya, itu pun di implementasinya kita nggak tahu nih seperti apa kan. BPOM-nya itu apa sih namanya? Kayak mengecek apakah itu udah sesuai standar atau belumnya kan kita nggak tahu nih. Betul. Karena kalau dilihat dari SPPG ataupun di dapur-dapurnya juga ahli gizinya juga masih perbandingannya sekian lah, masih kecil gitu kan dibandingkan sama SPPG yang ada di satu daerah gitu. Itu pun ahli gizinya kalau statement dari BGN kalau nggak salah itu kan karena fresh graduate gitu, jadi belum mendapatkan pelatihan ataupun apalah namanya lah. Tapi kan sebenarnya yang harus diutamakan kan selain SPPI atau yang ngurus dapur lah itulah. Tapi kan di satu SPPK atau satu dapur minimal satu ahli gizi minimal ya. Kalau bisa sih 2 atau mestinya lebih dari 1 ahli gizi untuk memastikan bahwa makanan itu layak untuk dimakan gitu. Jangan kayak kemarin kan kasus keracunan adalah kalau di berita sih ramennya karena di marketnya jam 2 dini hari, terusan disebarinnya jam 9 atau jam 10 gitu kan. Itu kan juga udah nggak layak gitu. Aku minta Kiki lagi nih soal MBG. Ketika kita ngomong MBG gitu, dan ketika aku ya sebagai orang awam gitu melihat rapat MBG kan pasti isinya orang ngomel aja gitu ya. Orang ngomel-ngomel ini kepala MBG, konkretnya gimana segala macam gitu betul. Tapi di satu sisi kepala MBG dan pemerintah nih rasa-rasanya justru denial gitu dengan kenyataan yang ada. Ya angka-angka keracunan ini nilainya direduksi sedemikian rupa gitu sehingga ini cuman berapa persen, ini cuma 0,01 katanya, 0,1% atau ini cuman sebagian kecil dari jadinya hanya sekedar angka, padahal gitu ya angka keracunannya ini real, orang yang keracunan ini anak-anak orang beneran gitu ya, sakitnya beneran gitu kan. Ini apa sih yang terjadi mungkin dari sepemantauan Kiki gitu ya? Kenapa kemudian udah diomelin sebegitunya pemerintahnya ini masih tambeng gitu, kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Iya betul, kayak nggak didengerin nih orang ngomong, kayak males dievaluasi gitu loh, kayak nggak terbiasa dievaluasi ya. Itu mungkin kenapa Prabowo baper sampai sekarang dibilang 11/100 mungkin. Itu apa sih Ki? Kira-kira kenapa kemudian
ada perbedaan apa ya, perbedaan mentalitas mungkin ya. Kok kayaknya diomelin terus tapi kok tetap begitu gitu orangnya gitu. Oke. Ini mungkin dari pendapat pribadi, karena di pemantauan itu nggak mungkin diungkapkan gimana perasaannya beliau gitu kan. Ya mungkin karena udah tampang yang gimana ya, yang nggak tahu baca data kali ya, nggak bisa baca data kalau menurut saya sih. Dan juga ya itu benar kata Mbak Miftah, masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Dan memang itu udah jadi ya gimana ya bilangnya, udah sampai aku bingung sendiri ketika ini udah dibahas berulang kali masalah keracunan. Ini kok tapi BGN itu tidak berubah, berarti kan tandanya dia tidak bisa membaca data dan dia udah tampang ya tidak tahu malu. Yang penting udah progres, kita bisa ngasih tahu masyarakat nih 1 MBG miliar porsi gitu. Terus juga bisa dipamerkan di dunia internasional gitu. Padahal kenyataannya banyak keracunan gitu. Tolong ya Bapak, jangan sampai, kita tidak ingin ini ya, jangan sampai memakan korban gitu aja. Bapak jangan sampai bertindak gitu. Itu ketika maksudnya mengambil kesimpulan-kesimpulan ini terus diambil tindak lanjutnya itu ketika udah ada korban sih Pak. Maksudnya dalam arti yang kita tidak inginkan gitu. Itu sih dari saya. Dan juga ada temuan nih Pak, tolong dong masalah kayak perekrutan orang-orang terdekat dan lain-lain tolong dikurangi Pak gitu. Karena kan udah ada temuan gitu. Ada temuan anggota dewan tuh udah menyampaikan bahwasanya di daerahnya ada SPPI ini udah masuk daftar yang akan diumumkan lolos gitu ya. Tapi ternyata namanya hilang. Gitu. Maksudnya tolong didengarkan aspirasi dari masyarakat, aspirasi dari DPR, tolong didengarkan gitu. Karena Bapak tidak evaluasi juga. Iya, negara ini bukan negara militer, Pak. Itu aja intinya. Iya, karena di awal itu kan perekrutan SPPI itu ini ya, misal di desa nih, itu kan harus ngirim berkasnya itu ke Koramil atau TNI di tingkat kecamatan gitu kan. Jadi kan kalaupun misal apakah itu lolos dan tidaknya, aku nggak tahu ya apakah ada permainan atau gimana, tapi kan itu kan karena ini ya lebih ke militer gitu. Apalagi ya tadi tupoksinya militer tidak seharusnya mengurusi makanan. Bener. Dan itu ada yang dikirim ke luar negeri, siapa ya gitu. Itu pakai uang mana? Itu aja sih. Jalan-jalan atau apa ya? Itu tuh. Masyarakat butuh laporan pertanggungjawaban keuangan lu ya Pak. Iya. Saya tunggu laporan pertanggungjawaban keuangan biar masyarakat tahu anggarannya untuk mana aja. Gitu. Iya, maksudnya jangan sampai peran militer menjadi begitu luas gitu ya, jadi sangat dekat gitu dengan masyarakat, tapi kemudian pada akhirnya mereka tidak bisa menjalankan tugasnya sendiri. Makanya mereka ada 2 orang meninggal waktu hari ulang tahun TNI kemarin kan. Bukan meninggal karena perang, karena meninggal karena selebrasi. Jadi itu yang disayangkan. Terakhir deh mungkin soal MBG untuk menutup perjumpaan kita hari ini. Apa sih yang kemudian bisa dilakukan DPR gitu? Ya kita tahu DPR udah sering marah-marah. Betul. Sama kepala BGN. Betul. Tapi ya kita tahu juga feedbacknya tidak didengarkan, seolah tidak didengarkan. Betul. Dan mereka pemerintah dan BGN juga masih seolah membanggakan gitu ya hasil-hasil yang mereka lakukan, padahal belum optimal juga. Betul. Apa sih yang harapan yang bisa dilakukan DPR gitu ke depan? Karena kan mereka punya tadi ya peran pengawasan, penganggaran. Betul. Atau mungkin ya dihukum mungkin BGN, dipotong anggarannya setiap ada nilai keracunan, karena kan 40-an% gitu ya. Iya, dari dana pendidikan. Betul. Oke, kalau dari saya sendiri mungkin ke DPR dulu nih ya. DPR, tolong Komisi 9 nih ya, terutama itu kalau bahas udah yang booming tuh anggotanya datang semua rata-rata. Tapi ketika itu bukan isu yang lagi booming nih, anggota yang datang itu dikit gitu kan. Apakah itu untuk sorot kamera atau bagaimana gitu kan. Dan juga kan Anda udah memberikan masukan nih ke BGN. Anda tahu nih progresnya kan, BGN bagaimana setiap harinya. Tolonglah ketika apa yang Anda kasih masukan itu ketika sudah tidak berjalan, ingatkanlah, bukan hanya ingatkan ketika di ruang rapat ya.
ingatkan juga bisa secara WA atau secara komunikasi, bisa dengan wakil BGN yang baru dilantik kemarin tuh ya kan. Kan udah deket nih. Iya, kan udah deket nih gitu. Dalam rapat itu juga ada tuh anggota DPR yang di WA sama Pak Kepala BGN. Udah sekarang nih lagi proses pendataan SPPG gini. Itu kan berarti udah WA-WAan gitu kan, informasi masukan dari DPR ini kan bukan di ruang rapat doang ya, bisa lewat WA loh, cepat, siapa tahu bisa cepat ditindaklanjuti gitu. Untuk Kepala BGN, Anda itu punya anggaran yang sangat besar gitu kan, laporan pertanggungjawaban jawabannya sangat penting. Jangan sampai jangan sampai saya mengingatkan BPK itu ada lupa gitu kan. BPK itu ada, saya hanya mengingatkan bukan menakuti, hanya mengingatkan gitu. Dan juga masukan-masukan tolong didengar, banyak kerjasama lagi. Anda tidak bisa bergerak sendiri, Anda bukan Superman, betul banget. Anda bukan Superman. Dan juga kembali lagi ke anggota DPR, jangan banyak-banyak kayak mention bahwasannya ini program prioritas Presiden Prabowo ini nih. Anda wakil rakyat atau wakil pemerintah? Intinya itu. Saya tuh sangat menjengkelkan ketika mendengar rapat. Begini nih program prioritas Presiden Prabowo, saya mendukung Prabowo, ini Prabowo. Anda memang menjadi DPR itu melalui partai politik. Tapi Anda ketika duduk sudah di kursi wakil rakyat, Anda adalah bagian dari wakil rakyat. Itu aja. Miftah, silakan dikalahin julidnya. Kayaknya tadi udah sangat-sangat ini ya, sangat Merangkum. panjang, udah semuanya. Tapi kalau aku lebih ke ini sih, selain tadi moratorium, evaluasi total adalah itu aspirasi ataupun kemarin rapat itu benar-benar inilah di follow up, jangan cuman masuk kuping kanan keluar kuping kiri, dan itu pun nggak cuman sekali kan rapatnya, udah beberapa kali gitu. Bahkan karena dari awal yang lebih ke kelembagaannya yang bermasalah sampai adanya kasus keracunan, bahkan hari ini juga ada keracunan gitu kan, tapi kok belum ada perbaikan gitu kan. Padahal itu dananya udah motong dana anggaran sekian persen dari dana pendidikan gitu, tapi kok masih ini ya, kayak belum ada perubahan gitu. Atau emang nggak mau berubah gitu sih. Oke, terima kasih waktunya. Seru banget kita julidnya hari ini. Ngerumpinya seru banget hari ini. Semoga yang dijulitin peka dan dengar ya. Terima kasih kawan-kawan yang udah bertahan untuk nonton sampai detik ini. Jangan lupa tentunya bertemu lagi di perjumpaan-perjumpaan lainnya di Parlemen Watch Podcast. Terima kasih. Bye-bye.